Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jemar Rizky dengan NIM 2133203. Izin mengirimkan tugas tahsin. Yang pertama yaitu kalimat horib, yaitu kalimat yang tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut penjelasan ulama Qur'an, kalimat horib adalah kalimat yang samar yang perlu penjelasan khusus dari segi lafaz, huruf, dan maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu bacaan horib tentang adapun bacaan yang dianggap horib yaitu pertama tentang sakta, yaitu menahan sejenak tanpa bernafas. Contohnya yaitu yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 1 juz 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Menahan sejenak bacaan tanpa bernafas, panjangnya 1 alif. Yang kedua yaitu ismam. Contohnya itu la ta'manna, itu dibaca, nunnya itu dibaca dengan mencucu, dan ismamnya setelah idgham huna. Contohnya yaitu yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abata malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Yang ketiga yaitu imalah, condong, yaitu membaca antara harokat fathah dan kasroh. Contohnya itu majriha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Yang keempat yaitu nakal. Nakal adalah nakal harokat kasroh hamzahnya ismun. Pada lafaz bi'sal ismu dipindahkan nakal pada huruf sebelumnya, yaitu huruf lam dalam kalimat tersebut. Contoh dari bacaan nakal yaitu yang terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Yang kelima yaitu tasil. Tasil adalah hamzah kedua dipermudah saat membacanya dengan menempati makhrajnya antara alif dan hamzah. Adapun hukumnya tasil menurut Imam Hafiz diklasifikasikan menjadi 2, yaitu lazim. Yaitu lazim yang pertama harus dibaca tasil, mempermudah dalam membacanya. Di dalam Al-Quran terdapat hanya pada satu ayat, satu tempat, yaitu Hamim As-Sajdah ayat 44, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fusilat ayatu a'jamiyyu wa arabiyyu. Yang keenam yaitu ibdalul huruf, mengganti huruf, yaitu mengganti hamzah dengan huruf yang munasabah dengan harokat hamzah yang pertama. Hal ini dikarenakan adanya 2 hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat. Contohnya itu contoh utumin, asalnya utumin. Ituni, asalnya ituni. Kalimat-kalimat tersebut jika dijadikan sebagai ibda atau permulaan, maka harus memakai kaidah ibdal. Yang selanjutnya yaitu muskilat dalam Al-Quran. Muskilat adalah bacaan-bacaan antara tulisan dengan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan karena kita membacanya itu lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan dalam membacanya. Yang pertama adalah sifar. Sifar adalah tanda bulat kecil yang berada di atas huruf alif dan berfaedah bahwa huruf tersebut tidak
berfungsi ketika wasol maupun wakof. Contohnya itu kalimat hafa'in dalam surat Al-Imran ayat 144 dibaca pendek baik wasol maupun wakof. Yang kedua yaitu nun wasol. Jika ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol, maka cara membacanya suara tanwin harus diganti dengan nun kasroh. Contoh dari nun wasol ini yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman wa hum muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban sadida. Qalu ma'diratan ila rabbikum wal'allahum yattaqun. Yang ketiga yaitu yardo. Hak pada lafaz di atas dibaca pendek karena menjadi jawab in syaratiyah. Sebelum hak domir ada huruf mati yang dibuang asalnya. Yardo lakum, rodiya, yardi. Pada kalimat wa ing taskuru yardohu lakum. Surat Az-Zumar ayat 7 juz 23. Yang selanjutnya yaitu qawariro. Jika berhenti wakof pada qawariro yang pertama, maka ro yang terakhir dibaca panjang satu alif. Karena untuk menyesuaikan dengan akhir ayat yang lain. Contoh qawariro. Contoh ayat yang lain yaitu Rasulah. Jika diwasolkan, maka ro lafaz qawariro yang pertama dibaca pendek karena kalimat ini termasuk isim ghairu munsharif, sedangkan alifnya itu termasuk dari bagian Qods Usmani. Jadi bacanya qawariro diwasolkan. Jika wakuf pada qawariro yang kedua, maka roknya itu dibaca sukun. Jika wasol dibaca pendek satu harokat, karena kalimat tersebut adalah isim ghairu munsharif. Jadi kalau dibaca sukun itu qawarir. 5 yaitu lafaz ana. Ana yang menjadi dhamir munfasil mutakallim wadah ketika diwasolkan semuanya dibaca pendek. Sebab dhamirnya hanya satu adalah ana dengan tambah alif. Sedangkan alif berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan harokat. Akan tetapi jika wakof berhenti dibaca panjangnya satu alif. Apabila dhamir itu tidak berupa dhamir munfasil mutakalim wahdah, yaitu berupa mutakalim ma'al ghair, maka baik wasol maupun wakof dibaca panjang. Contohnya itu seperti ja'ana, liqa'ina, yang dibaca wakof, jika berhenti dibaca panjang. Sedangkan lafaz ana yang bukan dhamir tetap dibaca panjang seperti kalimat. Selanjutnya yaitu ar-raum, yaitu menyedikitkan suara huruf akhir atau harokat huruf itu tidak ditambahkan secara penuh. Kurang lebih sepertiga huruf biasanya dijumpai pada akhir kalimat yang diwakofkan. Contohnya yaitu wal fajr, wal asr. Yang selanjutnya yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud dikarenakan membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran tertentu. Disunahkan bagi qari untuk melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW ketika membaca ayat tersebut. Contohnya yaitu yang terdapat dalam surat Al-Sajadah ayat 15 juz 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.